My Magic Fairy Wife 2017. Film akan dibuka dengan memperlihatkan Mas Culun yang enggak spesial, biasa-biasa aja pokoknya. Ia bernama Liang Ren, yang baru saja terbangun setelah mimpi bekerja kelompok dengan wanita yang sungguh cantik. Belum apa-apa filmnya udah kayak begini nih. Mas Liang ini diceritakan adalah seorang pria yang semasa hidupnya ternyata sama sekali belum pernah melakukan kerja kelompok. Karena ia terbilang takut menghadapi seorang wanita dan susah untuk percaya diri. Di suatu hari ketika Mas Liang berjalan-jalan di taman selepas waktu jam istirahat kantor, ia pun tidak sengaja melihat seorang gadis di kala itu. Ia hampir tertabrak mobil yang membuatnya sontak berlari dan menyelamatkan hidup gadis itu. Namun anehnya sesaat nyawanya Mas Liang hampir melayang akibat tertabrak oleh mobil, ia pun diselamatkan oleh gadis yang misterius. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba ia muncul dan menyelamatkan ia secara ajaib. Ia pun membawa Mas Liang ini lari di atas atap gedung, yang dimana wanita itu bernama Nona Wu. Ia diceritakan ternyata merupakan seorang peri yang waktu itu terpesona melihat kebaikan yang dilakukan Mas Liang. Merasa kalau dirinya diselamatkan oleh makhluk yang punya kekuatan, Liang pun lantas takut dan langsung bergegas kabur. Namun Mas Liang ini tidak sengaja menjatuhkan nemtek pekerjaannya di tempat tersebut. Dan benar saja dengan bermodalkan alamat yang didapat dari nemtek Mas Liang, Nona tersebut ternyata tiba-tiba sudah berada di rumah Mas Liang. Dan ia juga sudah menyiapkan makanan untuk Mas Liang. Lantas Mas Liang pun kala itu langsung stres atas yang ia alami selama ini. Bukan hanya itu, ketika Mas Liang Culun ini udah mulai mengantuk dan ia ingin tidur, ia malah dikagetkan dengan Nona yang waktu itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia berada tepat di samping tempat tidurnya. Ia terlihat sudah bersiap untuk melakukan kerja kelompok tuh. Buset, baru ketemu sekali ya kan? Udah langsung diajakin kerja kelompok tuh. Seger banget. Ya, dimana Nona Wu ini dengan lantang malah bilang kalau ia ingin segera memiliki momongan. Mas Liang pun terkaget. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mau ingin berlama-lama basa-basi. Ia ingin langsung bekerja kelompok saja dengan si Mas Liang itu. Namun sayangnya Mas Liang yang ternyata beneran bener-bener culun dan masih suci banget nih, ternyata ia merupakan pria penakut juga. Mas Liang pun bilang kalau ia tidak mau melakukan hal tersebut dan takut bekerja kelompok dengan Nona Wu. Yang membuat Nona Wu ini lantas sedih dan berkata, "Kenapa Mas tega banget sih sama aku?" Yang mana ambisi Nona Wu ini ingin segera mendapatkan momongan dari Mas Liang akhirnya terjawab. Karena garis keturunan keluarga Nona Wu ini ternyata sudah terancam punah akibat telah terbantai oleh seseorang. Kita pun dibawa flashback ke belakang. Kala itu diceritakan Nona Wu ini ada 2 saudara perempuan. Ternyata ada 3 orang terakhir dari sebuah klan peri yang bernama Wuxian, yang telah dihancurkan oleh seorang makhluk jahat yang disebut Iblis Gurita. Ya sampai kini masih mengejar mereka bertiga untuk menghabisi semua anggota klan si peri itu. Dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan klan peri tersebut dari kepunahan hanyalah kalau mereka bertiga ini harus segera mendapatkan keturunan dari seorang pria yang telah ia pilih. Yang dimana maka dari sebab itu Nona Wu ini lantas tidak mau melepaskan Mas Liang yang culun itu aja. Walaupun Mas Liang ini sangat culun, ternyata Mas Liang ini adalah pria yang sudah lama ia cari-cari. Mas Liang pun bilang kalau Nona Wu ini pastilah sudah sangat keliru, karena ia hanyalah seorang pria culun yang berpendidikan rendah dan juga memiliki gaji yang kecil, serta hanya bisa malas-malasan saja. Sayangnya melihat Nona Wu ini menangis sedih karena tidak diizinkan untuk ikut tinggal serumah, Mas Liang pun akhirnya terpaksa membolehkannya. Namun Mas Liang ini bilang kalau ia belum siap untuk bekerja kelompok dengan Nona Wu. Waduh, gimana nih, mengecewakan banget sih Mas Liang nih. Kalau kalian digituin pasti udah selesai tuh urusannya. Besoknya layaknya seperti seorang istri, Nona Wu pun terlihat sangat senang kala itu. Ia pun sedang memasak dan menyiapkan makan siang untuk Mas Liang. Yang terlihat ia sedang bergegas menyusul Mas Liang ke kantor untuk memberikan bekal kala itu. Meskipun Mas Liang ini sempat menolak bekal tersebut dan bilang kalau ia tidak suka disusul bekerja, Mas Liang pun akhirnya mau menerima makanan itu karena tahu kalau Nona Wu ini sudah susah payah membuatnya dengan perasaan yang sangat tulus. Benar saja, usaha Nona Wu ini mendekati Mas Liang pun akhirnya terjawab dan berbuah manis saat Mas Liang ini sudah mulai sedikit menerima keberadaan Nona Wu.
dan niat tulus yang ia lakukan kepada si Mas Liang. Lalu pada suatu hari ketika hari libur kantor telah tiba, Mas Liang pun kala itu sudah tidak bekerja. Nona Wu pun kini sudah tidak bisa lagi menahan rasa keinginannya. Nona Wu pun akhirnya main cepat aja tuh. Ia pun langsung nyosor dan melakukan kerja kelompok dengan Mas Liang. Yang membuat mereka berdua ini di siang bolong itu lantas melanjutkan kerja kelompok bersama dengan sangat hikmat. Berhubung Mas Liang ini sudah merasakan bakpao putih empuk jualan Nona Wu yang di depan komplek miliknya. Buset. Mas Liang pun semakin hari malah semakin menjadi-jadi. Ia pun berubah menjadi sangat ganas. Yang hal itu bisa kita lihat saat ia terus bekerja kelompok di berbagai tempat belahan dunia. Sampai pada suatu hari ketika Mas Liang akhirnya memutuskan ingin melamar Nona Wu untuk menjadikan ia seorang istri, ia teringat akan masalah yang ia alami dengan dua saudarinya yang sampai kini masih diburu oleh iblis gurita. Nona Wu pun terpaksa menolak lamaran itu dan meminta Mas Liang untuk bersabar terlebih dahulu sampai ia bisa melenyapkan musuhnya tersebut. Dan tiba-tiba Nona Wu mendapatkan info kini nyawanya telah terancam akibat diserang oleh iblis gurita. Nona Wu pun lantas langsung bergegas pergi untuk menolong kedua adiknya tersebut. Hal itu tidak sengaja didengar oleh Mas Liang yang saat itu sedang berpura-pura tidur. Benar saja, ketika Mas Liang berhasil menyusul Nona Wu, namun ia malah ikut terluka saat mendapatkan serangan dari iblis gurita tersebut. Mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk menyatukan kekuatan untuk membuat sang iblis tersebut terluka berat dan terpaksa harus melarikan diri. Dan ternyata film pun berakhir dengan iblis gurita yang kini akhirnya menyadari betapa pentingnya kehidupan saat ia bertemu dengan seorang gadis kecil. Saat itu ia bertemu dengan seorang anak gadis kecil yang sangat terlantar. Ia meremehkan hal tersebut dan ternyata Nona Wu yang kini berhasil menyelamatkan klannya dari kepunahan itu. Dan akhirnya garis keturunan mereka tidak jadi punah karena ia telah mengandung anak dari Mas Liang itu. Buset. Dan ia pun melangsungkan pernikahan dengan si Mas Liang. Buset dah, kalau dipikir-pikir iblis gurita ini muncul pas habis filmnya aja ya. Gampang banget sih perannya.